Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana ambisius untuk mencapai swasembada energi di Indonesia dengan mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar nabati. Dalam pidatonya di Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, CEO Summit 2024, ia menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk beralih ke energi terbarukan dan dapat mencapai 100% penggunaan energi baru dan terbarukan dalam beberapa tahun ke depan. Strategi energi nabati. Prabowo menegaskan bahwa penggunaan bioenergi dari sumber-sumber nabati seperti kelapa sawit, tebu, dan rumput laut akan menjadi kunci dalam transisi ini. Ia percaya bahwa langkah ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang signifikan, termasuk penghematan devisa dan peningkatan perekonomian domestik. Upaya Kementerian ESDM. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Yulio Tanjung, menjelaskan bahwa kementerian akan fokus pada peningkatan lifting minyak dan konversi kendaraan dari bahan bakar minyak ke listrik. Selain itu, ada rencana untuk meningkatkan campuran biodiesel dari B35 ke B40, B50, dan B60, yang memerlukan dukungan kebijakan terkait bahan baku biosolar. Kemandirian energi. Prabowo juga menekankan pentingnya kemandirian energi dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global. Ia menyatakan bahwa swasembada energi adalah prioritas untuk memastikan Indonesia tidak bergantung pada impor energi dari negara lain. Dalam konteks ini, pemerintah berencana untuk memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, termasuk panas bumi dan tenaga surya, sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencapai kemandirian energi. Dengan langkah-langkah ini, Prabowo berharap Indonesia dapat menjadi salah satu negara yang mampu mencapai swasembada energi dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan global. Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana strategis untuk meningkatkan produksi minyak di Indonesia sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada energi. Berikut adalah beberapa langkah kunci yang direncanakan. Fokus pada peningkatan produksi migas. Arahan kepada Pertamina. Prabowo telah meminta PT Pertamina untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, migas, guna mendukung kedaulatan energi Indonesia. Pertamina menyatakan siap untuk menjalankan arahan ini dengan fokus pada ketahanan energi dan peningkatan produksi. Target produksi. Saat ini, produksi minyak Indonesia berada di sekitar 578.842 barel per hari, yang masih jauh dari target 635.000 barel per hari untuk tahun 2024. Prabowo menekankan pentingnya mencapai target ini untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM. Peningkatan lifting minyak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, berencana untuk meningkatkan lifting minyak melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk optimasi lapangan yang ada dan eksplorasi sumber daya baru. Penggunaan bahan bakar nabati. Program biodiesel. Salah satu inisiatif adalah meningkatkan campuran biodiesel dalam bahan bakar, dengan rencana untuk meningkatkan dari B35 ke B40, B50, dan bahkan B60. Ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya nabati seperti kelapa sawit sebagai alternatif bahan bakar. Diversifikasi sumber energi. Selain fokus pada minyak, Prabowo juga menyoroti potensi sumber energi terbarukan lainnya seperti panas bumi dan tenaga surya, yang dapat berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Tantangan yang dihadapi. Meskipun ada rencana ambisius, tantangan besar tetap ada, termasuk penurunan produksi minyak selama dekade terakhir dan kebutuhan untuk menarik investasi lebih banyak dalam sektor hulu migas. Prabowo dan timnya menyadari bahwa keberhasilan swasembada energi akan sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan inovatif. Dengan langkah-langkah ini, Prabowo berharap dapat mengubah lanskap energi Indonesia menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan. Konversi kendaraan dari bahan bakar minyak, BBM, ke listrik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam proses ini. Tantangan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur pengisian daya. Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya infrastruktur pengisian daya yang memadai. Saat ini, jumlah titik pengisian masih terbatas, yang membuat pengguna kendaraan listrik merasa khawatir tentang kemudahan pengisian baterai. Industri pendukung yang belum memadai. Untuk mendukung konversi secara masif, diperlukan industri pendukung yang kuat. Tanpa adanya industri yang memadai,
Skala ekonomi dalam produksi dan pemeliharaan kendaraan listrik sulit dicapai. Biaya dan aksesibilitas. Biaya konversi yang tinggi. Proses konversi dari BBM ke listrik seringkali dianggap mahal oleh masyarakat. Meskipun ada subsidi dari pemerintah, biaya awal untuk konversi masih menjadi penghalang bagi banyak pemilik kendaraan. Keterbatasan model kendaraan. Pilihan model kendaraan listrik yang terbatas juga menjadi faktor penghambat. Masyarakat membutuhkan lebih banyak variasi dalam model kendaraan listrik untuk memilih sesuai kebutuhan mereka. Kesadaran dan sosialisasi. Kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang masih ragu atau kurang memahami manfaat dari konversi ini. Sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Mindset dan kepedulian lingkungan. Perubahan mindset masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan juga menjadi tantangan. Tanpa adanya kesadaran akan pentingnya mengurangi emisi karbon, konversi kendaraan mungkin tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup. Regulasi dan legalitas. Proses legalitas yang rumit. Proses untuk mendapatkan izin dan legalitas setelah konversi bisa menjadi rumit dan memakan waktu. Pemilik kendaraan harus memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan dipenuhi sebelum dapat menggunakan kendaraan konversi secara legal. Bengkel konversi terbatas. Saat ini, jumlah bengkel konversi yang terdaftar masih sangat sedikit, dengan hanya sekitar 13 bengkel bersertifikat di seluruh Indonesia. Ini membatasi akses masyarakat untuk melakukan konversi. Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini, pemerintah dan pihak terkait perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang efektif agar transisi menuju kendaraan listrik dapat berjalan lancar dan mencapai target yang ditetapkan. Untuk meningkatkan campuran biodiesel dari B35 ke B40, B50, dan B60, beberapa langkah strategis perlu diambil. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan. Point 1. Peningkatan kualitas biodiesel. Pengelolaan kandungan air. Mengurangi kandungan air dalam biodiesel sangat penting karena air dapat mempengaruhi stabilitas dan performa biodiesel. Proses pengeringan dengan pemanasan pada suhu sekitar 130 derajat Celcius selama 10 menit dapat dilakukan untuk menghilangkan kelembapan. Stabilitas oksidasi. Penanganan stabilitas oksidasi juga diperlukan untuk memastikan biodiesel tetap berkualitas baik selama penyimpanan. Penggunaan aditif antioksidan dapat membantu memperpanjang umur simpan biodiesel. Point 2. Proses pembuatan yang efisien. Transesterifikasi. Proses utama dalam pembuatan biodiesel adalah transesterifikasi, di mana minyak nabati bereaksi dengan alkohol, seperti metanol, dengan bantuan katalis, NaOH atau KOH. Memastikan bahwa reaksi ini dilakukan dengan efisien akan meningkatkan hasil biodiesel. Pencampuran dengan minyak nabati lain. Untuk meningkatkan kualitas biodiesel, pencampuran biodiesel dari sumber yang berbeda, misalnya, minyak jara kepiar dan minyak nyamplung, dapat dilakukan untuk mencapai komposisi yang lebih baik dan memenuhi standar SNI. Point 3. Penyesuaian ratio campuran. Rasio campuran yang tepat. Untuk mencapai campuran B40, B50, atau B60, perlu dilakukan penyesuaian rasio antara biodiesel dan solar. Misalnya, untuk B40, campuran terdiri dari 40% biodiesel dan 60% solar. Penelitian menunjukkan bahwa pencampuran pada proporsi tertentu dapat menghasilkan karakteristik fisik yang sesuai dengan standar. Point 4. Pengembangan infrastruktur. Dukungan infrastruktur pengisian. Meningkatkan infrastruktur pengisian bahan bakar untuk kendaraan diesel yang menggunakan campuran biodiesel ini sangat penting. Hal ini termasuk penyediaan SPBU yang mampu menyediakan campuran dengan persentase tinggi. Point 5. Edukasi dan sosialisasi. Peningkatan kesadaran masyarakat. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri mengenai manfaat dan cara penggunaan biodiesel dengan campuran yang lebih tinggi juga penting untuk mendorong adopsi lebih luas. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara terintegrasi, Indonesia dapat meningkatkan penggunaan campuran biodiesel dari B35 ke B40, B50, dan B60 secara efektif, mendukung upaya menuju energi yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.